seorang salik dalam perjalanannya agar bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada nur atau cahaya dari Allah. Nur atau cahaya dari Allah itu ada 3 macam. Syu'aul basirati yushhiduka kurbahu minka, wa ainal basirati yushhiduka adamaka liwujudihi, wa haqqul basirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Sinar mata hati membuatmu menyaksikan kedekatannya denganmu. Penglihatan mata hati membuatmu menyaksikan ketiadaanmu karena wujudnya. Hakikat mata hati membuatmu menyaksikan wujudnya, bukan ketiadaanmu dan bukan pula wujudmu. Seorang salik dalam perjalanannya agar bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada nur atau cahaya dari Allah. Dan nur atau cahaya dari Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, syu'aul basirati, sinar mata hati. Yang kedua, ainul basirati, penglihatan mata hati. Dan yang ketiga, haqqul basirati, hakikat mata hati. Syu'aul basirati atau sinar mata hati ini terkadang disebut juga dengan nurul akli atau cahaya akal, dan juga sering disebut dengan ilmul yakin. Sedangkan ainul basirati atau penglihatan mata hati terkadang disebut juga dengan nurul ilmi, cahaya ilmu, dan juga sering disebut dengan ainul yakin. Adapun haqqul basirati atau hakikat mata hati terkadang disebut juga dengan nurul haqqi, cahaya kebenaran, dan juga sering disebut dengan haqqul yakin. Cahaya-cahaya ilahiyah itulah yang akan menyinari seorang salik, dan di setiap cahaya itu memiliki buah dan faedah sendiri-sendiri. Sebagian ulama thariqah berpendapat bahwa seseorang gak akan sampai pada hakikat tawadhu kecuali saat terpancarnya nur musyahadah dalam hatinya. Karena di saat nur musyahadah terpancar dalam hatinya, saat itulah nafsu seseorang akan hancur lebur dan tak ada bekas yang ditinggalkan. Sehingga seseorang mempunyai sifat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketawaduan kepada sesama makhluk. Melalui hikmah pasal ini, Syekh Ibnu Athaillah menjelaskan bahwa seseorang yang terbuka dengan cahaya yang pertama, yaitu su'aul basirah, sinar mata hati, yang tadi kadang juga disebut dengan nurul akli, cahaya akal, atau sering juga disebut dengan ilmul yakin. Dengan cahaya inilah seseorang akan merasa bahwa Allah dekat dengan dirinya. Dalam dirinya merasa setiap langkah, setiap lakunya, dirinya merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik di saat dirinya melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mengarahkan seseorang untuk selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muraqabah itulah buah dan faedah dari cahaya ini. Kemudian orang yang terbuka dengan cahaya yang kedua, yaitu ainul basirati, penglihatan mata hati, yang kadang juga disebut dengan nurul ilmi, cahaya ilmu, atau sering juga disebut dengan ainul yakin. Seseorang yang terbuka dengan cahaya ini akan merasa ketiadaan. Segala wujud ada karena wujud Tuhan yang maha hak. Dirinya akan melihat alam semesta ini tidak ada. Dan
dirinya tidak akan memperdulikannya. Karena wujud al-kaun, wujud alam semesta ini hanyalah akibat dari wujud yang maha maujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam pandangan dirinya, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, hakikatnya tidak ada wujudnya. Sehingga dirinya tak pernah memperdulikannya, tak pernah silau akan segala kemewahan yang ditawarkan. Karena dirinya merasa bahwa itu hanyalah fata morgana. Maka dirinya tak pernah menghabiskan waktunya untuk mengejar gemerlapnya kehidupan dunia. Jabatan tak membanggakan, sanjungan dan pujian tak melenakan, perhiasan dan harta tak menyilaukan dirinya. Karena semua itu hakikatnya enggak ada wujudnya. Dan wujud yang hakiki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu tak ada satupun yang dijadikan sandaran. Bukan uang atau harta, bukan kekuasaan atau jabatan. Semuanya tak bisa dijadikan sandaran, tak bisa dijadikan jaminan dalam kehidupan. Makanya dalam dirinya tak ada satupun sandaran yang bisa membuat dirinya merasa aman, merasa nyaman, dan juga merasa tentram, kecuali kepada Zat yang maha kuat dan maha perkasa, yang benar-benar ada secara hakikatnya. Sehingga buah dan faedah dari cahaya ini bisa membuat seseorang ridho dan memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara sempurna. Sedangkan orang yang terbuka dari cahaya ketiga, yaitu Haqqul Basira, yang kadang disebut juga dengan Nurul Haq, cahaya kebenaran, dan sering juga disebut dengan Haqqul Yakin. Seseorang yang terbuka dengan cahaya ini akan memiliki zat dan jiwa yang suci. Dirinya akan merasa kefanaan secara total, kefanaan yang abadi, karena lebur dengan wujud Tuhannya. Rahasia-rahasia ilahiyah pun terkuak di hadapannya. Jika dirinya naik dari kefanaan total, ia akan menempati keabadian. Sohibul Awarif berkata, orang yang abadi di satu makom tak akan dihijab oleh Allah dari makhluk, dan tak akan terhijab makhluk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang yang berada di makom fana akan terhijab oleh yang maha hak dari makhluk.